Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayhana Jasmine dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2020. Kali ini saya akan memaparkan media pembelajaran ilmu alamiah dasar dengan materi aliran energi dalam ekosistem. Apa sih aliran energi itu? Aliran energi adalah perpindahan energi dari satu organisme lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan, atau biasa orang mengartikan dengan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi yang lain dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi, dan ke pengurai. Bentuk-bentuk aliran energi ada 3. Pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen dan ke pengurai. Jadi dalam proses rantai makanan ini ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dan ada yang berperan sebagai konsumen. Produsen adalah makhluk yang mampu membuat makanan sendiri, contohnya seperti tumbuhan dan fitoplankton. Konsumen adalah makhluk hidup yang mendapat makanan atau memakan pihak produsen, sedangkan pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup lain yang telah mati. Ada 3 jenis-jenis rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan pemangsa, yaitu rantai makanan yang terjadi ketika hewan pemakan tumbuhan dimakan oleh hewan pemakan daging. Contohnya seperti kelinci dimakan ular dan ular dimakan elang. Yang kedua, rantai makanan saprofit. Rantai makanan saprofit adalah rantai makanan yang terjadi untuk mengurai organisme yang mati. Rantai ini muncul karena adanya dekomposer. Contohnya, elang mati dimakan oleh menjadi bakteri. Dan yang ketiga, rantai makanan parasit. Rantai makanan parasit adalah rantai makanan yang terjadi karena terdapat organisme yang dirugikan. Contohnya, manusia dimakan oleh kutu. Berikut contoh rantai makanan. Ada rumput, belalang, katak, ular, elang, dan dekomposer atau jamur ya. Rumput berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Belalang sebagai konsumen pertama karena memakan rumput. Katak sebagai konsumen kedua yang memakan belalang. Ular sebagai konsumen ketiga yang memakan katak. Elang sebagai konsumen keempat yang memakan ular atau biasa disebut dengan konsumen puncak. Dan yang terakhir, dekomposer. Apabila elang mati, maka diuraikan oleh jamur tersebut atau biasanya bakteri. Dari rantai makanan ini terdapat aliran energi ya. Sinar matahari diserap oleh rumput untuk melalui proses fotosintesis, sedangkan belalang mendapatkan energi dari memakan rumput. Katak mendapat energi dari makan belalang. Ular mendapat energi dari makan katak, elang mendapat energi dari memakan ular, bakteri dan jamur pun mendapat energi dari proses penguraian elang atau hewan lainnya yang sudah mati. Dari hasil penguraian tersebut terdapat senyawa anorganik dalam tanah yang dapat dijadikan unsur hara bagi tanaman untuk dapat tumbuh. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah proses makan-memakan yang terdiri atas beberapa rantai makanan. Namanya jaring berarti tidak hanya satu jalur ya, banyak bercabang-cabangnya. Contoh jaring-jaring makanan seperti gambar tersebut ya. Di sini yang berperan sebagai produsen kan tumbuhan, berarti bunga sepatu dan sawi. Di dalam jaring makanan ini terdapat banyak rantai makanan ya. Contohnya, yang pertama bunga sepatu dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan oleh elang. Kemudian ada lagi sawi.
sawi dimakan tikus, terus tikus dimakan elang. Ada 3 peranan dalam jaring-jaring makanan tersebut ya. Yang pertama produsen, yaitu bunga sepatu dan sawi. Konsumen yang pertama terjadi pada ular, belalang, dan tikus. Dan konsumen yang kedua yaitu burung pipit, katak, dan elang. Sekarang aliran energi yang ketiga ya, piramida makanan. Piramida makanan adalah gambaran susunan antar trofik yang dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Piramida disusun dengan berbagai tingkatan. Yang paling bawah yaitu produsen, yang kedua konsumen ke-1, yang ketiga konsumen kedua, dan seterusnya. Atau biasa disebut dengan tropik 1, tropik 2, tropik 3, dan tropik 4. Ada 3 jenis piramida makanan. Yang pertama, piramida jumlah, yaitu berdasarkan jumlah total organisme. Yang kedua, piramida biomasa, berdasarkan berat total organisme. Dan yang ketiga, piramida energi, berdasarkan jumlah energi yang diperoleh tiap tingkatan trofik. Berdasarkan ketiga jenis piramida tersebut, semakin ke atas jumlah energi dan beratnya semakin kecil ya, maka bentuknya kerucut. Semakin ke bawah jumlah energi dan beratnya semakin banyak, maka bentuknya semakin melebar. Ya, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.